Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ami Awalia, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Siliwangi yang sekarang sedang melaksanakan PLP di SMA 6 Kota Tasikmalaya. Nah, di sini saya sebagai guru PLP mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 11 IPS 2. Untuk itu, mohon kerjasamanya kepada adik-adik kelas 11 IPS 2 dan salam kenal semuanya. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke materi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hubungan perkembangan paham-paham besar dengan gerakan nasionalisme di Asia Afrika pada masa kini. Namun materi ini akan saya bagi ke dalam dua pertemuan. Pertemuan pertama tentang paham-paham besar di Asia Afrika dan pertemuan kedua tentang gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang perkembangan paham-paham besar. Terdapat 5 paham. Yang pertama, demokrasi. Yang kedua, liberalisme. Yang ketiga, sosialisme. Yang keempat, nasionalisme. Dan yang terakhir, pan-islamisme. Paham yang pertama adalah demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari dua kata. Yang pertama, demos, dan yang kedua, kratien. Demos berarti rakyat, sedangkan kratien berarti pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Lanjut ke lahirnya demokrasi. Suatu negara yang dianggap sebagai eksperimen demokrasi modern ialah Amerika Serikat. Nah, dalam Declaration of Independence dinyatakan bahwa semua manusia diciptakan sama dan oleh Tuhan telah dikaruniakan beberapa hak asasi manusia, diantaranya life, liberty, and the pursuit of happiness, yang artinya hidup, kemerdekaan, dan mencapai kebahagiaan. Untuk menjamin hak-hak tersebut, dibentuklah pemerintahan yang kekuasaannya dari rakyat. Itulah yang kemudian dikenal dengan pemerintahan demokrasi dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Nah, dari Amerika Serikat, paham demokrasi kemudian menyebar ke seluruh Eropa dan selanjutnya masuk ke daerah-daerah jajahan Asia dan Afrika. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya gerakan nasional menentang penjajahan asing untuk mencapai suatu kemerdekaan bagi negara. Paham yang kedua adalah liberalisme. Liberalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya kebebasan individu dalam segala bidang. Menurut paham ini, titik pusat dalam hidup adalah individu. Karena ada individu, maka masyarakat dapat tersusun, dan karena individu pula, negara dapat terbentuk. Oleh karena itu, masyarakat atau negara harus selalu menghormati dan melindungi kemerdekaan dan kebebasan individu. Setiap individu harus memiliki kebebasan kemerdekaan seperti dalam bidang politik, ekonomi, dan agama. Selanjutnya, lahirnya liberalisme. Liberalisme untuk pertama kalinya dikobarkan oleh kaum borjuis Prancis pada abad ke-18. Liberalisme ini sebagai bentuk protes terhadap kepincangan yang telah berakar lama di Prancis. Karena di Prancis terdapat pemisahan dan perbedaan yang tajam antara golongan 1 dan golongan 2 yang memiliki berbagai hak tanpa kewajiban dan golongan 3 yang tanpa hak dan penuh dengan kewajiban. Golongan borjuis mengajak seluruh rakyat untuk menentang kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang dan kaum bangsawan dengan berbagai hak istimewanya yang mendapatkan kebebasan berpolitik, berusaha, dan beragama. Kita lanjut ke praktik liberalisme. Yang pertama dalam bidang politik. Suatu negara merupakan kehendak dari individu. Oleh karena itu, yang berhak mengatur dan menentukan segala-galanya adalah individu tersebut. Dengan kata lain, kekuasaan tertinggi atau kedaulatan dalam suatu negara berada di tangan rakyat, atau demokrasi. Agar supaya kebebasan, kemerdekaan individu tetap dijamin dan dihormati, sehingga harus dibentuk undang-undang, hukum, parlemen, dan sebagainya. Dengan demikian, yang dikehendaki oleh golongan liberal adalah demokrasi liberal. Yang kedua dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, golongan liberal menghendaki adanya sistem ekonomi bebas. Tiap-tiap individu harus memiliki kebebasan berusaha, memilih mata pencaharian yang disukai, mengumpulkan harta benda, dan lain-lain. Pemerintah tidak boleh ikut campur tangan karena masalah itu adalah masalah individu.
Yang ketiga dalam bidang agama. Liberalisme menganggap masalah agama adalah masalah pribadi atau individu. Tiap-tiap individu harus memiliki kebebasan kemerdekaan beragama dan menolak campur tangan negara atau pemerintah. Dengan demikian, dalam bidang agama, golongan liberal menghendaki kebebasan memilih agama yang disukainya dan bebas menjalankan ibadah menurut agama yang dianutnya. Kita lanjut ke paham selanjutnya, yakni sosialisme. Apa itu sosialisme? Sosialisme adalah suatu paham yang menghendaki segala sesuatu harus diatur bersama dan hasilnya dinikmati bersama-sama. Dengan kata lain, sosialisme adalah paham yang menghendaki kemakmuran bersama. Nah, selanjutnya lahirnya sosialisme. Sosialisme sebagai suatu gerakan politik yang efektif dan terorganisir baru muncul di Eropa pada abad ke-19 sebagai ekses-ekses revolusi industri. Adanya penemuan baru di bidang teknologi telah membuka cakrawala baru di bidang industri dan perdagangan. Selanjutnya, muncullah golongan pengusaha atau pemilik modal yang hidup makmur. Sebaliknya, golongan buruh dan upah yang rendah hidup melarat dan menderita. Keadaan inilah yang menimbulkan kritik yang tajam terhadap sistem ekonomi kapitalis yang berdasarkan paham liberal. Kritik tersebut dilontarkan oleh golongan yang menganut paham sosialis. Kita lanjut ke paham selanjutnya, yakni nasionalisme. Nasionalisme berasal dari kata nation yang artinya bangsa. Bangsa adalah sekelompok manusia yang diam di wilayah tertentu dan memiliki hasrat serta kemauan untuk bersatu karena adanya persamaan nasib, cita-cita, dan tujuan. Dengan demikian, nasionalisme dapat diartikan sebagai semangat kebangsaan, yakni cinta terhadap bangsa dan tanah air. Dengan kata lain, nasionalisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa kesetiaan tertinggi seseorang ditujukan kepada negara kebangsaannya. Nasionalisme untuk pertama kalinya muncul di Eropa pada akhir abad ke-18. Lahirnya paham nasionalisme diikuti dengan terbentuknya negara kebangsaan. Kemudian kita bahas lahirnya nasionalisme di Eropa. Nasionalisme Eropa lahir dalam masa peralihan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Proses peralihan ini terjadi pada abad ke-18 yang didahului dengan lahirnya paham liberalisme dan kapitalisme. Lahirnya liberalisme dan kapitalisme karena pengaruh revolusi industri dan revolusi Prancis. Dengan demikian, nasionalisme di Eropa lahir karena pengaruh revolusi industri dan revolusi Prancis. Nah, nasionalisme Eropa pada waktu itu melahirkan kolonialisme, yaitu nafsu untuk mencari tanah jajahan sebanyak mungkin. Oleh karena itu, kolonialisme sebenarnya adalah anak putrinya politik perindustrian atau colonialism is the daughter of industrial policy. Bertitik tolak dari inilah akhirnya negara-negara Eropa menjelma menjadi negara imperialis yang saling berlomba untuk mencari dan mendapatkan tanah jajahan di luar wilayahnya dengan sasaran Asia Afrika. Lanjut ke lahirnya nasionalisme di Asia Afrika. Nasionalisme di Asia Afrika merupakan gerakan menentang imperialisme dan kolonialisme bangsa-bangsa barat. Maksud dari nasionalisme Asia Afrika adalah aliran yang mencerminkan kebangkitan bangsa-bangsa Asia Afrika sebagai reaksi terhadap imperialisme dan kolonialisme bangsa-bangsa barat. Kita lanjut ke paham yang terakhir, yakni pan-islamisme. Pan-islamisme atau al-jami'ah al-islamiyah adalah paham politik keagamaan yang dikembangkan oleh para pemimpin muslim pada perempat terakhir abad ke-19. Secara luas, pan-islamisme merupakan rasa solidaritas di antara seluruh umat muslim atau ukhuwah Islamiyah yang telah ditanamkan sejak masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian lahirnya paham pan-islamisme. Paham pan-islamisme muncul sebagai reaksi langsung terhadap pengaruh barat mengenai ide nasionalisme. Ide nasionalisme dianggap mampu memecah umat Islam yang pada awalnya berada pada satu kepemimpinan pemerintahan Islam. Pan-islamisme ditopang oleh adanya ide tentang umat berdasarkan ukhuwah Islamiyah, lembaga keilmuan dan pendidikan yang terbuka. Solidaritas umat Islam ini ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan intelektual dan religius
politis yang menyadarkan umat betapa pentingnya peranan solidaritas umat. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.